Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Selama beberapa dekade, Pakta Warsawa terlihat sangat kuat dan solid. Namun, kaki raksasa aliansi militer Blok Timur itu ibarat terbuat dari tanah liat dan dengan cepat runtuh tanpa serangan dari luar. Di barat, Uni Soviet selalu dipersepsikan sebagai agresor yang kejam. Namun banyak yang lupa bahwa Baratlah yang pertama kali mendirikan NATO pada 1949, dan Uni Soviet baru merespons pendirian aliansi militer dan politik tersebut 6 tahun kemudian. Soviet awalnya tak bereaksi terhadap pendirian NATO hingga akhirnya Jerman Barat bergabung dengan aliansi tersebut pada 1955. Bergabungnya Jerman Barat adalah pelanggaran langsung terhadap perjanjian Potsdam, yakni perjanjian antara sekutu pada Perang Dunia Kedua, Inggris, Amerika, dan Uni Soviet untuk pendudukan militer dan pembangunan kembali Jerman pada masa pendudukan sekutu. Padahal perjanjian itu sepakat melucuti dan mendemilitarisasi Jerman. Namun pada 9 Mei, Jerman Barat secara resmi menjadi anggota NATO. Pantes nih Soviet ngamuk. NATO duluan sih yang salah. Akibatnya 5 hari kemudian, tepatnya 14 Mei, negara-negara sosialis menandatangani perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan bersama yang umumnya dikenal sebagai Pakta Warsawa. Dan sejak itu lahirlah NATO versi Soviet. Organisasi baru ini beranggotakan Uni Soviet, Jerman Timur, Cekoslovakia, Bulgaria, Rumania, Polandia, Hongaria, dan Albania. 8 negara ya. Tapi walaupun begitu, Uni Soviet yang memimpin. Ujian pertama muncul pada 1956. Kala itu muncul demonstrasi besar-besaran anti-Soviet di Hongaria. Pemerintah Hongaria pun mengumumkan pengunduran diri dari Pakta Warsawa. Soviet jelas tak tinggal diam. Bersama sekutu timurnya, dia memutuskan untuk mengintervensi, menekan seluruh perlawanan di Budapest, dan Pakta Warsawa kembali menyeret Hongaria kembali ke dalam aliansi. Pada 1961, Albania menentang raksasa Uni Soviet akibat tak senang dengan politik destalinisasi yang terjadi setelah kematian Joseph Stalin. Albania pun mengalihkan kesetiaannya kepada Cina yang kala itu kurang bersahabat dengan Uni Soviet. Secara de facto, Albania berhenti menjadi anggota aliansi dan 7 tahun kemudian resmi meninggalkan Blok Timur. Tantangan paling serius bagi Pakta Warsawa adalah saat menghadapi kebangkitan Praha pada 1968. Ini adalah periode liberalisasi dan reformasi kardinal di Cekoslovakia. Berbeda dengan situasi di Hongaria pada 1956, kini Soviet memutuskan untuk tidak bertindak sendiri, melainkan melibatkan semua anggota aliansi. 21 Agustus 68, Pakta Warsawa memprakarsai Operasi Danube, masuk ke kawasan Cekoslovakia dan selama beberapa minggu menekan gerakan kebangkitan Praha. Uni Soviet sumbang 170.000 pasukan, Polandia 40.000, Jerman Timur 15.000, dan Hongaria 12.500. Kalau Bulgaria nggak sampai 2.000 personel ya. Namun pada saat yang sama, Sekjen Partai Komunis Rumania, Nicolae Ceausescu, mengutuk keras intervensi tersebut. Itulah alasan Rumania tak ikut serta dalam Operasi Danube. Pakta Warsawa secara reguler menggelar latihan militer gabungan. Yang terbesar dan paling penting diantaranya adalah Zapad 81 yang melibatkan lebih dari 100.000 personel militer. Ada juga Sheet 82 yang mensimulasikan perang nuklir. Soal senjata, lebih dari 80% dipasok dari Soviet ya. Tapi Cekoslovakia juga secara aktif memproduksi dan memasok sekutu-sekutunya. Kelompok utara alias aliansi Jerman Timur, Polandia, dan Cekoslovakia, yakni negara-negara yang dekat dengan musuh potensial, dipersenjatai lebih baik ketimbang kelompok selatan yang terdiri dari Rumania, Hongaria, dan Bulgaria. Pasukan tank adalah kekuatan utama Pakta Warsawa. Jumlahnya sungguh luar biasa.
ada 53.000 tank Soviet dan 12 hingga 15.000 tank Eropa Timur. Pakta Warsawa runtuh setelah kejatuhan rezim Uni Soviet di negara-negara Eropa Timur. Aliansi itu secara resmi dibubarkan pada 1 Juli 1991. Sekarang semua mantan anggota kecuali Rusia gabung NATO ya. Malahan Ukraina yang dulunya Uni Soviet juga kepengen gabung nih. Sekian untuk episode bermanfaat tentang Pakta Warsawa dan NATO kali ini. Wassalam.